Halo guys, balik lagi bareng gua Alang. Ada 15 November kemarin, Aligmotion baru saja menambahkan fitur yang paling ditunggu-tunggu, yaitu null dan kamera objek. Nah, dengan adanya fitur baru ini, kita bisa membuat 3D movement kamera di Aligmotion versi 4.0 ini. Buat kalian yang belum punya, gua udah sediakan link downloadnya di bio Instagram gua. Nah, jadi pada video kali ini, gua bakalan ngajarin kalian gimana sih caranya buat 3D movement kamera di Aligmotion, seperti pada preview yang gua udah tampilin di awal. Oke, tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Let's go! Oke guys, seperti biasa langsung saja kita buka Aligmotion-nya dan di sini kita create project baru. Di sini aku kasih nama projectnya MoveCam Tutorial. Kalau sudah langsung aja kita buat project. Kemudian langsung aja kita import klipnya. Di sini sebagai contoh aku pakai foto aja. Lalu langsung aja kita tambahkan teks pertamanya. Di sini aku tambahin teks tutorial. Lalu seperti biasa atur font yang ingin digunakan dan juga ukuran fontnya. Terus warna teksnya di sini aku ubah jadi warna putih. Terus klik yang bagian kiri atas ini agar teksnya itu menjadi ke tengah. Kalau sudah langsung aja kita centang. Nah, di sini teksnya masih kurang kelihatan ya. Karena itu kita kasih efek shadow atau bayangan di sini kita aktifin dan atur ukurannya. Nah, kalau udah setup teksnya kelar semua, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Kita masuk ke bagian move and transform. Lalu kita posisikan teks ini. Misalnya aku taruh ke bagian kiri di sini. Nah, selanjutnya kalian klik yang huruf Z di sini, positioning Z. Lalu kita geser ke bawah agar teksnya itu maju ke depan seperti ini. Di sini aku majuin sampai kira-kira 800-an ya. Nah, kalau udah kira-kira cukup, kita kembali lagi ke bagian X dan Y ini dan kita posisiin lagi agar kelihatan di layar. Nah, karena teks ini terlalu besar, kita kecilin menggunakan scale. Di sini kalian klik yang nomor 3 ini dan kita atur ukurannya seperti ini. Nah, teks yang pertama ini udah kelar. Selanjutnya kita buat lagi teks yang kedua. Cara cepatnya kalian gandakan aja teks ini, kemudian kalian posisiin di tempat yang berbeda, misalnya di bagian sini. Kalau sudah, kita masuk ke bagian posisi Z. Nah, untuk teks yang kedua ini kita ubah value-nya agar mundur ke belakang gitu. Di sini yang awalnya minus 800-an itu aku ubah jadi minus 400-an. Lalu kalau mau ubah posisinya lagi, kita masuk ke XY-nya dulu, baru kita ubah posisinya. Nah, kalau kalian udah mengatur posisinya nih, sekarang kita edit teksnya, kita ganti teks yang kedua ini. Misalnya aku ganti jadi movement. Kalau posisinya kurang pas, kalian tinggal ubah aja, kalian posisiin ke tempat yang kalian inginkan. Oke, jadi teks yang kedua ini udah kelar. Sekarang untuk teks yang ketiga, di sini aku gandakan teks yang keduanya, aku gandakan. Nah, untuk teks yang ketiga ini kalian posisiin ke posisi yang berbeda dari yang sebelumnya. Lalu kita masuk ke posisi Z, kita ganti value-nya ini agar teksnya itu lebih ke belakang. Di sini aku ganti value-nya jadi minus 170. Nah, kalau udah diposisiin, sekarang seperti tadi kita ganti teksnya. Yang movement ini kita ganti jadi, di sini aku ganti jadi kamera aja ya. Jika sudah kita centang, nah kalau semua teksnya udah ditambahkan dan kalian posisikan, sekarang kita tambahkan objek kamera. Nah, di sini kameranya belum aktif nih, masih ada kayak silang gitu. Untuk ngaktifinnya kalian klik ini dan pilih icon kamera. Nah, setelah kameranya udah ditambahkan, selanjutnya kita tambahin null object agar kita dapat melakukan pergerakan atau movementnya nanti. Jumlah null yang kalian tambahkan itu tergantung sebanyak berapa teks yang kalian gunakan. Di sini aku pakai 3 teks, karena itu di sini aku juga tambahin 3 null object. Nah, kalau semua layarnya itu udah ada seperti ini, sekarang kita lakukan dulu parenting kamera ke null objectnya agar nantinya klip dan teksnya itu dapat bergerak. Caranya mudah, kalian klik dulu yang kamera ini dan kita hubungkan ke 0 yang di atasnya atau 01. Kemudian 01 ini kita hubungkan juga ke 0 yang di atasnya yaitu 02. Dan terakhir untuk 02 ini kita hubungkan ke 0 yang di atasnya yaitu 03. Nah, kalau kalian masih ada 0 di atasnya lagi, itu kalian hubungkan aja terus sampai ke yang terakhir. Nah, kalau semuanya udah kalian hubungkan atau kalian parent kamera dengan 0-nya, selanjutnya kita akan melakukan pergerakan movementnya. Kita klik dulu 01, masuk ke move and transform. Nah, di sini kita kasih keyframe di bagian awal. Selanjutnya kita bergeser ke detik setelahnya. Kalian kira-kirain aja, misalnya di bagian sini nih. Nah, kalau sudah langsung aja kita masuk ke posisi Z. Kemudian kita lakukan zoom seperti ini. Jadi posisi Z ini tujuannya supaya agar terjadi zoom kamera.
Kemudian untuk menggesernya gitu kita masuk dulu ke bagian X dan Y ini dan kita geser, kalian arahin ke bagian yang kalian inginkan. Misalnya aku mau ke bagian tutorial ini dulu. Kalau sudah cukup kita geser ke bagian tengah-tengah antara dua keyframe ini untuk memberi grabnya. Untuk grabnya aku pakai grab yang nomor 4 ini. Nah, jadi movement untuk 0 pertama ini udah kelar. Sekarang kita ke 0 kedua. Pada 0 kedua ini juga kita kasih movement. Dari teks yang pertama ini kita beralih ke teks yang kedua. Sebelum kalian kasih keyframe pada 0 kedua ini, tentukan dulu letak posisi keyframe awalnya. Biar smooth, gua saranin keyframe awalnya itu berada di sebelum keyframe terakhir pada 0 pertama. Misalnya di bagian sini. Langsung aja kita masuk ke move and transform, kasih keyframe awal di sini dan satu lagi di kalian kira-kirain aja. Misalnya di bagian sini. Nah, di bagian sini kalian geser seperti ini ke teks yang selanjutnya, teks yang kedua ini. Kemudian masuk ke posisi Z, lakukan zoom seperti ini. Kalian dekatin, kalian zoom seperlunya aja. Dan kalau mau geser ke kiri kanan lagi, kalian masuk ke XY dulu, baru kalian ubah posisinya. Nah, kalau sudah cukup kita kasih kurvanya, kita geser ke bagian sini. Sini kita kasih kurva yang sama seperti tadi. Nah, jadi 0 yang kedua ini udah kelar. Sekarang kita ke movement 0 yang ketiga. Sama seperti sebelumnya, masuk ke move transform, kasih 2 keyframe seperti ini. Nah, di keyframe terakhir ini kita geser ke teks yang ketiga atau teks yang terakhir ini. Kita geser seperti ini. Nah, kalau sudah kita masuk ke posisi Z dan kita zoom seperti ini. Nah, jangan lupa kalian ubah grabnya agar tidak kaku. Nah, nanti hasil sementaranya bakal kurang lebih seperti ini ya, guys. Nah, supaya lebih ada variasinya, di sini aku mau nambahin rotate atau rotasi. Masuk ke bagian rotasi dan kasih 2 keyframe yang posisinya sama seperti tadi. Kemudian kita atur kemiringannya. Di sini aku ubah jadi -5 derajat. Dan jangan lupa kita ganti juga grabnya yang ini untuk rotasi. Kita ganti grabnya sama seperti tadi. Nah, kalau sudah kita beralih ke null objek yang kedua. Di sini juga kita kasih rotate. Nah, kita kasih 2 keyframe rotasi seperti ini. Dan untuk yang ini kita ubah jadi 10 derajat. Nah, kalau posisi teksnya itu bergeser, kalian perbaiki aja posisi teksnya menggunakan move and position. Kalau sudah, jangan lupa atur grabnya sama seperti tadi ya. Lanjut untuk 0 yang terakhir ini juga kita kasih rotate ya. Kita kasih 2 keyframe, satu di sini dan satu lagi bagian sini. Nah, bagian yang ini kita ubah derajatnya menjadi -5 derajat. Dan jangan lupa atur juga grabnya yang sama seperti tadi. Nah, kalau udah jadi semuanya, nanti kurang lebih hasil sementaranya bakal seperti ini, guys. Nah, kalau semuanya udah selesai, selanjutnya kita tambahin efek ubin pada klip atau foto ini. Kalian pilih efek ubin dan aktifkan mirror seperti biasanya. Selanjutnya, biar terlihat lebih smooth, kita tambahin efek blur di bagian kameranya. Di sini klik aja kamera layarnya dan tambahkan efek. Pilih efek motion blur atau buram gerak, lalu kita ubah tone-nya ini menjadi 0,3. Jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil ya. Nah, nanti jadinya bakal seperti ini, guys. Nah, karena di bagian ini terlalu cepat ya, kita pindahin posisi keyframe-nya ke bagian paling akhir biar lebih halus seperti ini. Oke, sip, jadi ini udah kelar, kalian bisa langsung saja ekspor. Tapi kalau kalian mau previewnya sama seperti yang di awal, kalian klik kamera layarnya, lalu pilih yang opsi kamera dan di sini kalian ubah aja value yang bagian bawah ini, kalian geser sekira-kiranya segini aja. Kalau sudah, jangan lupa matiin efek ubin atau tilesnya ini biar hilang seperti ini backgroundnya. Nah, kalau udah seperti ini, nanti jadinya bakal seperti ini, guys. Di bagian belakang itu kalian bisa nambahin background yang kalian punya, bisa nambahin partikel, bisa menambahin optical blur, terserah. Oke, jadi project kali ini udah kelar, kalian bisa langsung saja ekspor ke galeri seperti biasanya. Tapi kalau kalian ingin memodifikasinya, mungkin terserah kalian. Oke guys, jadi cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa DM Instagram gua @alangaus. Oke, gua Syarul Nizam pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.